Nah, ini nih barang yang kadang bisa buat kita rugi tanpa kita sadari, teman-teman, yaitu anti gores kaca seperti ini. Ini adalah barang-barang anti gores kaca yang gagal dipasang ya. Oke, ada yang pecah, ada yang retak, ada yang gagal produksi dan sebagainya. Jadi ya teman-teman harus hati-hati. Oke, sekilas kita lihat ini biasa aja teman-teman. Dan anti gores kaca satu ini normal, terkendali. Tapi di sini ada seperti dot kecil gitu. Oke, ini seperti pecahan kaca ya. Sebenarnya ini nggak pecah, cuman dia seperti gagal produksi gitu. Jadi nanti kalau kita pasangkan ini ke HP, ke layar HP, nanti bakalan gagal dan di bagian sini itu bakalan gembung. Jadi ya kita bakalan harus ganti lagi dengan yang baru. Dan kalau kita udah buka segelnya ini, segel lemnya, kita nggak bakalan bisa ngeretur barang ini lagi. Jadi sebelum kita pasang barangnya, anti goresnya kita harus ngecek dulu betul-betul seluruh bagian dari anti gores ini. Oke, kita sepertinya normal kan, nggak ada nampak apa-apa. Kalau kita teliti, di sini bakalan ada seperti dot-dot gitu. Kita teman lihatnya yang ini ya, yang bagian ini, nampak kan? Udah putih dan di situ nanti bakalan gembung kalau kita pasang di layar HP. Oke, di bagian ini kita bisa lihat dengan jelas kalau ini udah retak ya. Teman-teman bisa cek tuh, udah retak layarnya. Jadi ya ini udah jelas lah, nggak bisa kita pakai ya. Kadang kita kalau cepat-cepat buru-buru masangnya, ya kita nggak tahu, kita bakalan buka langsung dan kita nggak sadar ternyata di bagian ini udah pecah. Ya udah dibuka segelnya, ya udah nggak bisa diretur lagi. Oke, jadi hati-hati dengan barang-barang anti gores. Dan ini mungkin ada sekitar ya 20 pieces-an anti gores mungkin ya. Dan lumayan kan, kalau dari segi modalnya mungkin sampai 200 ribuan atau ya 100 ribuan kan lumayan juga. Dan ya untungnya kalau barangnya masih bagus dan disegel seperti ini, ya sebagian supplier masih terima untuk retur barang dan ganti dengan unit yang bagus dan baru. Oke, jadi hati-hati dengan anti gores, cek dulu sebelum kita pasang supaya kita nggak terlalu banyak rugi. Oke teman-teman, kadang kita ketika mau pasang anti gores, HP pembeli itu kan banyak kotorannya ya, atau bekas anti gores lama. Jadi kita butuh yang namanya tisu basah yang biasanya disediain anti gores di dalam kemasan anti gores seperti ini. Dan modelnya itu biasa seperti ini. Tapi banyak juga dari anti gores yang nggak ada tisunya di dalam. Jadi kita agak kerepotan nyari tisu untuk ngelapnya. Jadi ya. Dan kadang masalahnya ini kan ada dua jenis tisunya, ada yang basah dan ada yang kering. Ini yang untuk ngelap dan ini untuk yang mengeringkan bekas lapannya. Dan biasanya kadang yang basahnya juga udah kering ya, mungkin terkena matahari dan sebagainya. Jadi kita harus siapin juga ini seperti cairan gitu, boleh alkohol. Saya juga kadang nggak pakai alkohol, bisa juga pakai ini cairan celing ya, pembersih kaca. Kita tuangkan setengah aja, sisanya kita isi dengan air biasa dan ya efektif juga sih untuk menghilangkan kotoran-kotoran di layar HP pembeli anti gores kita. Dan ya jangan lupa sediakan cairan seperti ini. Untuk tisunya, ketika kan nggak semuanya juga nggak ada, pasti ada juga anti gores yang ada tisunya. Jadi jangan buang ketika selesai pasang, karena biasanya sekali pasang itu nggak langsung jorok sih pengelapnya atau tisunya. Jadi kadang sering saya kumpulkan hingga banyak seperti ini. Oke, jadi ketika ini udah selesai kita pakai dan kelihatannya masih bersih, ya kita simpan lagi. Jadi suatu ketika kita butuh tisu dan ya kita udah punya stok. Oke. Dan ini juga dijual sih kayaknya, ada dijual di online. Harganya itu kalau nggak salah per piecesnya itu ya 200 sampai 300 perak. Tapi kan lumayan ya kalau dikali beberapa gitu. Jadi ya jangan lupa kalau udah siap pakai ya kita simpan sebagai stok kita. Sebenarnya ini kalau mau cuci pun masih bisa bersih. Dan ya ini sebagai pengelap aja ya. Anti gores seperti ini serta yang seperti itu sih salah satu barang yang lumayan menguntungkan kalau untuk kita stok dan jual di konter. Oke, modalnya ini nggak sampai 10.000 dan kita bisa jual di sekitar 15.000, 20.000 ya. Dan bahkan sebagian toko yang ya kira-kira mahal itu jual sampai 40 ribuan.
Ini tipe biasa yang bening teman-teman, yang kadang nggak full dia ya, apalagi sekarang HP-HP jenis yang 3.5D, 2.5D yang udah agak lengkung layarnya, jadi banyakkan dia nggak penuh. Jadi saya kadang nyetok juga yang model penuh seperti ini. Dan harganya untuk yang model tempered glass yang color gini yang penuh full, ini biasanya di atas 10 ribuan ya. Dan kadang juga di bawah 10.000 kita ya, tergantung modal juga naik turun. Oke, kita cek isi dalamnya. Oke, beda dengan yang tadi yang bening seperti ini aja. Untuk anti gores yang full seperti ini biasanya dia full seperti itu, ada bordernya sesuai dengan HP-nya. Dan ini untuk anti gores Xiaomi Redmi 6 dan 6A ya. Dan ya bentuknya seperti ini. Dia full dan ya. Kayaknya kacanya agak lebih tebal dan keras dibandingkan yang model tipis seperti ini teman-teman. Oke, dan ini biasanya dijual itu di sekitaran 20, 25. Tapi rata-rata orang jual di sini ya sekitar 30 sampai 40 ribuan ya. Tipe yang full seperti ini. Dan kalau teman-teman mau stok anti gores, stok aja tipe-tipe yang kira-kira laris di pasaran. Jangan stok tipe-tipe yang nggak laris ya. Takutnya sih modalnya malah terpendam. Apalagi untuk teman-teman yang barangnya itu atau modalnya itu belum cukup, jadi stok aja yang lagi laris-laris aja. Saya banyak juga tipe-tipe HP nih. Ini masih bagus, anti goresnya nggak pecah atau bagaimana rusak. Ini masih bagus tapi kurang laris ya. Nih tipe-tipe Asus Zenfone yang lama. Jadi ya mulai ini sih ya, di riset aja barang-barang yang laku baru stok banyak. Tapi kalau barang-barang yang nggak laku atau barang-barang yang jarang laku itu stok aja mungkin per unit tuh 2 biji atau 3 bijian ya. Oke. Untuk menghemat stok kita sebenarnya saya juga punya cara teman-teman. Jadi caranya adalah kadang di beberapa jenis HP itu sama anti goresnya modelnya. Seperti misalkan ini. Ini adalah anti gores Oppo Neo 9. Dan untuk anti gores Oppo Neo 9 kita juga bisa pakai di anti gores Oppo F1 ya, atau sebaliknya di anti gores di HP Oppo F1 kita bisa pakai anti gores Oppo Neo 9. Dan ya kita tinggal beli Oppo Neo 9 aja untuk dua tipe HP sekaligus ya kan, untuk F1 dan Neo 9, jadi lebih menghemat gitu. Misalkan juga seperti ya ini ya, Oppo A3s. Oke, ini juga bisa dipakai untuk Oppo Realme C1. Jadi ya satu jenis anti gores bisa untuk dua tipe HP. Dan misalnya ini juga Xiaomi Redmi 4A. Ini agak baru sih modelnya saya lihat. Dan ini bisa digunakan di Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi Redmi 3S, 3X, ya dan sejenisnya. 5A juga ini masuk ya. Jadi satu jenis anti gores ini bisa untuk 1 sampai 35 gitu ya, 1 sampai 5 jenis HP. Lumayan menghemat stok kita kan, nggak terlalu banyak nyetok jadinya. Jadi kalaupun kita nyetok banyak di satu jenis anti gores, ya itu bisa untuk anti gores jenis HP lain juga, dan kemungkinan lakunya lebih besar. Ya mungkin itu penjelasan singkat kita tentang anti gores. Dan anti gores salah satu barang yang untungnya lumayan teman-teman. Kadang untungnya itu bisa senilai modalnya ya kan, atau bahkan lebih dari itu, 2 kali lipat dari modal. Dan dia ruginya juga kadang ada menghampiri kita, yaitu barangnya pecah dan nggak bisa diretur. Jadi ya cari supplier yang bagus yang bisa diretur. Dan juga antisipasi sebelum pasang itu kita cek dulu keadaan dari anti goresnya. Oke, mungkin itu aja untuk vlog atau pembahasan singkat kita tentang anti gores. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel kita ini supaya channel ini terus berkembang. Oke, sekian dari saya Roji Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye broku, bye bye.